jamaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, di 10 hari pertama di bulan suci Ramadan saat ini kita berada, mudah-mudahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa seperti turunnya hujan kita peroleh, kita raih tentu dengan ikhtiar dan usaha. Ramadan itu awaluhur rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan daripada puasa yang diperintahkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Jadi nang berpuasa ini sebetulnya bukan kaum muslimin aja. Beberapa keyakinan juga memiliki yang namanya puasa. Bahkan binatang pun ada sesi-sesi atau saat-saat di mana binatang itu memasuki tahapan berpuasa. Kepompong misalnya. Nah, makanya sering disebut puasa itu seperti kepompong. Nah, kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu yang bisa terbang, yang indah warnanya, menarik pandangan mata, lucu-lucunya, maka dia melalui tahapan kepompong. Sekian hari, ada setengah bulan, ada beberapa hari. Sang ulat, nah sang ulat ini sebelum menjadi kupu-kupu dia bermetamorfosa istilahnya. Bermetamorfosa itu berarti dia berubah bentuk. Nah, tetapi jenis puasa kita hendaklah seperti kepompong kupu-kupu. Jangan sampai puasa kita seperti puasanya ular. Bapak Ibu, puasa itu apa? Ular itu berpuasa juga nya. Pencak kalau kita misalnya bahaya padang apakah ini tetamu nang kulit ular. Karena ular itu apa jelas sebenarnya? Menyelumur. Nah, menyelumur. Pahamlah nih buat netizen nih, menyelumur. Ya. Menyelumur artinya nya berpuasa, berganti kulit. Tapi setelah dia berpuasa, berganti kulit, menjadi semakin indah, tetap saja dia sebagai seekor ular. Sama tetap ular, binatang buas. Apabila kita sentuh atau membahayakan dirinya, tetap berbisa. Nah, berbeda dengan ulat. Ulat ini dari rakus, paham kita lah. Ulat ini menyemakan daun itu kan habis daun toh. Apalagi punya ada wabah ulat, benih, tanaman, sayuran. Nah, kalaunya sudah makan bisa habis dedaunan itu, rakus kan. Tapi begitu dia menjadi kepompong, dia berpuasa, nah dia berubah bentuk. Kalau ular berpuasa tetap menjadi ular, tetapi seekor ulat apabila dia berpuasa maka dia akan menjadi seekor kupu-kupu. Makanan kupu-kupu bukan lagi makan dedaunan, bukan lagi rakus, bukan. Karena nyemakan rakus itu untuk mempertahankan dirinya, membawa bekalnya untuk ketika masuk ke dalam proses kepompong tadi. Begitu selesai proses metamorfosis, maka dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang ketika menyentuh dedaunan tidak membuat kerusakan di daunan itu, yang ketika dia terbang
indah, cantik dipandang mata. Jadi ada Kingdom of Butterfly. Ada tahu lah? Kingdom of Butterfly. Kerajaan kupu-kupu itu di mana? Jamaah. Oh, jamaah. Ibu-ibu. Oh, banyak juga jamaah ibu-ibu. Di mana kerajaan kupu-kupu? Di Sulawesi. Sulawesi. Itu ada kerajaan kupu-kupu di situ. Nah, kalau sudah musimnya, tuntungnya berpuasa itu, tuntung proses kepompong itu, maka dia akan terbang, ya, dan dia berubah bentuk. Namanya bukan lagi ulat, dia berubah nama menjadi kupu-kupu. Sifatnya tidak lagi rakus, tetapi dia itminan, dia cukup dengan tenang, cukup dengan apa yang sudah dia peroleh. Makanannya pun berpilih. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, subuh-subuh kita berkisah kupu-kupu aja lawan ular. Berkisah tentang ular. Ini dua jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, nanggaran binatang yang juga berpuasa. Sebelum kemudian kita tahu sebelum dan sesudahnya seperti apa. Jadi tipikal manusia sebelum berpuasa ada berbagai macam tipikal manusia. Tapi setelah dia berpuasa, apakah tetap sebagai manusia dengan perilaku sebelumnya ataukah berubah? Nah, berubah. Nah, jadi ini adalah contoh yang paling sederhana, perumpamaan yang paling mudah dicerna oleh akal manusia. Apakah puasa kita seperti puasa ular? Ya, puasa ular, sebelum puasa ya begitu dia makan, ya. Sebelum puasa namanya tetap ular, tapi begitu dia berpuasa tetap ular juga ngarannya. Ataukah seperti ulat, sebelum berpuasa namanya ulat dengan sikap tingkah laku rakusnya, tamaknya, serakahnya, ya. Tetapi ketika dia berpuasa, selesai dia berpuasa, maka ulat ini namanya bukan ulat lagi, namanya berubah menjadi kupu-kupu, namanya berubah menjadi butterfly, namanya berubah, sikap, perilaku dan lain sebagainya juga berubah. Dari orang mungkin bisa melihat jijik, melihat ulat, tapi begitu dia sudah menjadi kupu-kupu, mungkin banyak di antara kita menarik pandangan mata, mengejar kupu-kupu itu, ingin menangkap kupu-kupu itu. Seperti itu. Mudah-mudahan puasa kita seperti puasa ular kah? Puasa ular? Jamaah. Oh, jamaah. Ingin menjadi perumpamaan puasa ulat. Before and after nih, sebelum dan sesudah nih, berubah betul. Sosok manusia sebelum dia berpuasa begini tingkah laku dan lain sebagainya. Ketika dia berpuasa mengalami berbagai macam proses, ya, tarbiyah Ramadan, proses tilawatil Quran dibaca, ruku sujud semakin dalam, semakin sering, semakin rancak, ya, amal kebajikan semakin baik, makin peduli, makin dermawan. Tapi kemudian setelah selesai proses puasa itu, apakah kita akan meraih predikat la'allakum tattaqun, ataukah kita termasuk orang yang puasanya sekedar menggugurkan kewajiban? Artinya yang penting puasa, yang penting puasa ini kemudian selesai puasa, selesai juga tilawatil Quran kita, selesai puasa, selesai juga ruku dan sujud kita. Bulan puasa musim beribadah, tuntung puasa habis ya, sudahnya bermusiman Bang, bermusiman. Jadi ayat yang menceritakan tentang berpuasa ini sungguhlah luar biasa. Sering kita baca, sering kita dengar, bahkan kita hafal. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam,
siyam. Ya, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga telah diwajibkan puasa ini kepada umat sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Banyak problematika kehidupan kita hadapi. Jiran tetangga kita dengan berbagai macam aneka tingkah laku, pola hidup, kebiasaan, tingkat kesejahteraan, dan juga berbagai macam suku bangsa, berbagai macam orang ada di sekitar kita. Kalau kota Banjarmasin misalnya dengan 32 etnis suku bangsa bisa hidup rukun damai di kota ini, itu semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa rukun hidup tentram di kota Banjarmasin. Berapa penduduk Banjarmasin hari ini? Bapak dan Ibu rahimakumullah, 700.000 penduduk Banjarmasin. Berapa orang yang masuk dalam kategori kalau tingkat kesejahteraan? Berapa orang yang menerima raskin dan raskok? Berapa orang yang masuk dalam status ya, dalam DTKS istilahnya, data terpadu kesejahteraan sosial? 41.000 statusnya warga Banjarmasin ini masuk kategori itu. Ya. Masuk kategori penerima bantuan non tunai, penerima bantuan-bantuan sosial. Nasibnya ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Berbagai macam jenis pekerjaan ya di Banjarmasin ini. Tetapi kita bisa hidup damai rukun. Ketika masuk ke masjid ini semua sama. Nang profesor kah? Nang kada profesor kah? Nang sarjana kah? Nang kada sarjana kah? Nang rumahnya paling ganal kah? Sampai rumahnya yang sederhana. Begitu masuk ke Masjid Arafah sama posisinya. Kepala dinas kah? Lain kepala dinas sama aja. Begitu masuk ke masjid ini sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita adalah apa? Yang membedakan kita adalah iman dan takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Peluang kita sama. Hendak nangaranya menyumbang, celengannya ada di situ. Kadang-kadang tahu berapa nilai yang kita sumbang karena Allah tidak melihat berapa nilainya. Ya kan? Celengan yang beredar, yang membukakan puasa di sini, ruku dan sujud kita ini nah, di sab pertama ini, di sab kedua dan seterusnya itu. Kadang-kadang tahu nang mana tuh sembahyang nang diterima itu nang disab berapa, nang di pasujudan nang mana, nang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nang membedakan itu tidak ada kecuali iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, tetapi kita wajib berikhtiar dan berusaha. Sebagai apapun kita hari ini, apapun profesi kita hari ini, Allah tidak pandang bulu. Kewajibannya sama begitu. Masuk berpuasa sama kewajibannya. Innallaha la yughayyiru ma Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Ruku sujudnya sama. Kalau pang lah, nang paling lawas sujudnya, paling banyak rezekinya, belum tentu. Yang paling sering ke masjid ini, paling sugihnya, belum tentu. Atau sebaliknya, nang paling jarang ke masjid itu adalah paling miskin.
Jakanya kayak itu nyaman mana kok ngelihat teh. Ya kalau kamu bola. Artinya nang paling rajin ibadah, insya Allah paling banyak rezekinya. Nang kada tapi ke masjid itu karena paling miskin. Misalnya toh, kira-kira mun kriterianya itu nang paling sugih wadah kita nih imam kita pang nang paling sugih seandainya tuh kan sasak masjid kalau itu indikator. Nah makanya ketika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya, lasyadid surah Ibrahim. Ya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka niscaya akan aku tambah nikmatnya itu. Tetapi barang siapa yang kada bersyukur, kufur terhadap nikmat, kada pernah bersyukur, celengan tuh lewat aja gitu nah sumbangan tuh lalu aja dan lain sebagainya. Nah ini kan kufur nikmatnya. Tapi Allah tidak janji dikurangi, tidak. Ancaman Allah begitu bersyukur Allah tambah. Tapi menyakada bersyukur ancamannya itu bukan dikurangi, tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Panjang untuk tasdidnya. Artinya barang siapa bersyukur Allah tambah. Barang siapa kufur tidak Allah kurangi, tidak. Tetapi Allah ancam, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih benar. Begitu. Jakanya barang siapa kufur Allah kurangi. Nah kelihatan tak? Kelihatan. Otomatis nang ada penyembah yang paling miskinnya berarti. Ya, nang paling ngalih dimintai atau misalnya celengan lewat aja paling miskin. Begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini tentu kita ingin berusaha. Pandemi ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mungkin juga yang terdampak itu keluarga kita. Mungkin juga yang terdampak itu bahkan diri kita sendiri. Ya. Dari berpenghasilan kemudian tidak berpenghasilan. Ya. Dari bekerja kemudian tidak bekerja. Di PHK. Data Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada saat pandemi itu ada sekitar 2.800 orang yang kena PHK. 2.800an datanya di dinas. Nah ini nang nyata kan kelihatan nang awalnya begawi hilang pekerjaan 2.800an sebanjarmasin. Nah lalu kemudian ujian itu 2 tahun pandemi ini betul-betul menguji iman dan takwa kita, menguji ikhtiar dan doa kita, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ketika selesai pandemi mudah-mudahan kita berdoa nih, alhamdulillah tahun ini kita kawa tarawih lawan tenang lah, kita kawa berpuasa dengan tenang, kawa jadi lepas sudah masker nih. Tapi kalau mau pakai silahkan. Aslinya sebetulnya masker ini amunnya normal tuh lah, nang bawa masker ini nang garing. Harusnya Bapak Ibu kalau kita misalnya pernah ke Jepang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Kalau orang bawa masker berarti orang itu lagi flu. Lagi flu. Lagi sakit. Inya tidak ingin mencelakakan orang lain, maka dipakainya masker. Dipakai masker. Tapi itu di masa normal. Tetapi di masa pandemi, ya, mau tidak mau kita pakai masker itu untuk melindungi diri kita dari wabah. Nah,
Aslinya tadi ulun sampaikan, aslinya nang masker ini adalah nanggaring. Nanggaring. Di fasilitas umum, di fasilitas publik, apalagi dalam ruangan. Pian lagi garing, pian lagi flu, maka supaya virusnya tidak menyebar ke orang lain, pian pakai ini masker. Dipakai. Amun nyawahin rasakan sorongan, jadi kadang menyebar ke lain. Tapi itu kena imbah pandemi, imbah pandemi selesai. Mudah-mudahan ini sepertinya udah turun lah. Kasusnya berapa hari ini? Hari ini Banjarmasin COVID itu 11 orang aja. Bayangkan pian bahari tertinggi 2000 sehari. Pasien-pasiennya. Nggak dulu, tertinggi dulu angka. Zaman Delta. 2000 sehari 2600. Dicari aja di mana? Di Sultan Syuriansa 100 tempat tidur, di Rumah Sakit Ulin 400 tempat tidur. Di 9 rumah sakit lainnya menampung pasien-pasien ini. Coba pian bayangkan Banjarmasin dulu zaman puncak-puncaknya 2.900 pasien sehari, kemana menampung? Hari ini tinggal 11 orang lagi ya. Jauh lah. Sudah boleh dianggap bahwa wabah pandemi ini sudah akan berakhir. Cukup 2 tahun 2 tahun aja cukup. Nah, tetapi jamaah subuh rahimakumullah, pandemi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gugur ya, meninggal dunia, bahkan ada yang terkena, ada yang penyintas, ada yang sakit, tapi alhamdulillah sehat setelah itu. Ya. Kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau dari aspek kesehatan, aspek sosial, ya dampaknya seperti tadi yang saya sampaikan. Ada dampak sosial, pemulihannya seperti apa. Kemudian ada dampak ekonomi. Nah, di dampaknya dampak kesehatan kan berarti ada nanggaring macam-macam berubah nasibnya. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, dalam satu generasi keluarga itu ya, ada nanti mungkin 1-2 orang yang akan menonjol ya. Dalam satu generasi keluarga pian lah, keluarga kita tuh, coba lihat di situ karena pasti ada, insya Allah pasti ada 1 atau 2 orang dari generasi itu yang kemudian merubah nasib generasi itu ya. Misalnya dari keluarga besar Pak Arsyad misalnya ya kan? Nah, dari generasi beliau itu ada mungkin 1-2 orang nanti dalam generasi itu yang kemudian nanti akan merubah nasib keluarga itu. Sama di semua keluarga kita lah. Jadi keluarga pian itu kan ada di situ ya. Apakah kena anak pertama kah, atau anak terakhir kah, atau si sulung ya, atau si bungsu, itu ada kena yang akan merubah nasib. Yakin aja dengan janji Allah itu. Yang kemudian membawa harum nama keluarga dalam satu generasi itu, karena kemudian ada yang sukses ya. Tapi kadang-kadang memang juga ada ujian di keluarga itu, ada juga yang belum berhasil, ada yang belum sukses, bahkan mungkin mohon maaf menjadi beban keluarga juga ada ya. Misalnya pian biasa anak 7 orang atau 5 orang, 3 orang. Ini dari sini nih ada ini kena. Ya syukur-syukur semuanya berhasil. Tapi kadang-kadang dari generasi itu ada kena nang pindah lain tuh ada juga. Nah, tetapi itu tergantung pendidikan. Tergantung bagaimana kebiasaan dalam rumah tangga itu. Makanya keluarga broken home di Banjarmasin ya, keluarga broken home artinya keluarga yang rusak lah karena ya berbagai macam persoalan lah dalam kehidupan berumah tangga dan lain sebagainya.
itu akan berdampak pada lahirnya generasi-generasi yang kemudian bisa menjadi beban bagi masyarakat. Nah, satu sisi dalam aspek agama, beban masyarakat ini adalah peluang untuk beramal jariah, peluang untuk beramal ibadah. Tapi di sisi yang lain ini juga harus diselesaikan. Ini menjadi beban kehidupan masyarakat, ya kan? Apakah dengan aspek pendidikannya yang rendah? Ya karena pendidikannya saya itu anak diterima di mana? Ya kalau lulus SD aja, lulus SD, anak diterima di mana? Anak pegawai apa? Kecuali dia memang ya, bisa otodidak. Dulu Albert Einstein ketika sekolah dasar dianggap anak yang bodoh. Tapi begitu dia pindah ganti guru, ya berarti kan gurunya nih yang pandai melihat potensi anak itu. Karena dalam klasifikasi kecerdasan, kalau dalam Islam itu afala ta'qilun, ya itu berarti orang yang berakal. Apakah kalian tidak berakal? Itu memang ada beberapa tingkatan, ada tingkatannya. Kalau misalnya anak ini memang tidak punya kecerdasan matematika, ya, hitung-hitungan, mungkin dia punya talenta potensi di lain. Ada anak itu yang memang memiliki kecerdasan matematis, ada anak itu yang punya kecerdasan linguistik, bahasa kecerdasannya. Ada juga anak itu yang memang punya kecerdasan fisik, ya, talenta tuh jadi anak jadi olahragawan kan orangnya. Ada yang memang nanti dia punya potensi menjadi anak yang punya kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa itu bisa dalam bentuk mudahnya dia mengucapkan sesuatu. Ini bisa jadi penceramah hebat nih, bisa menjadi pembicara motivator nomor 1 di Indonesia nih. Ya. Bisa juga kecerdasan bahasa, menguasai berbagai macam bahasa. Nah, misalnya visi anak kecerdasannya beda-beda. Kecerdasan anak itu beda-beda. Nah, begitu ini kemudian benar dalam penerapannya, benar dalam treatmentnya, benar dalam perlakuannya, pas cocok tetamu guru nang pas melihat potensi anak itu, maka anak ini akan berkembang. Ada anak itu juga ternyata punya kecerdasan ya seperti musikal bisa macam-macam musikal. Jadi Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, jangan pernah memvonis anak itu bodoh. Itu kuncinya. Jangan pernah memvonis anak-anak kita itu bodoh. Dia punya kecerdasan pasti. Dia punya otak. Tinggal ketemu tidak kecerdasannya. Karena manusia juga terbatas. Manusia juga punya kemampuan tadi, tetapi juga punya keterbatasan. Tidak semua orang kemudian menguasai semua bidang. Ya Allah. Yang profesor kan, guru besar berarti kan. Kalau dalam derajat pelajar itu adalah apa? Amat sangat terpelajar istilahnya. Amat sangat terpelajar orang itu. Cerdas berarti, ya kan? Tetapi ya mungkin dia hanya satu bidang saja cerdas. Cerdas di bidang politik kah dia? Cerdas di bidang sosial kah dia? Tidak semua juga kemudian menguasai semua bidang. Nah makanya disitulah hikmahnya kenapa kita harus berjamaah itu. Karena semua kita punya keunggulan, semua kita punya potensi. Tinggal kemudian bagaimana potensi-potensi ini kemudian bisa disatukan menjadi sebuah kekuatan tadi itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin tadi. Bangkit dari keterpurukan, kemudian
dengan super tim istilahnya, dengan tim yang pas, dengan kelompok kerja yang pas, maka akan menghasilkan sebuah hasil kerja yang luar biasa. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, kenapa? Itulah hikmahnya kita ini sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Jangan sembahyang seorang-seorang, walaupun dibolehkan. Ya, karena pahalanya lebih utama, ya kan? 27 derajat lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya, kemudian lagi dalam sistem ya, Islam itu ketika di masjid itu adalah miniatur kehidupan kita. Ada imam punya batal, jangan bertahan jadi imam lah. Bergantian sudah batal. Yang punya kada batal lanjut aja silahkan. Cara makmum menegur kalau imam lupa kan ada ya, caranya mengingatkan. Ada shaf yang teratur dengan rapi, dengan baik. Lalu kemudian ada ya, persyaratan-persyaratan diterimanya sholat, ada persyaratan-persyaratan diterimanya amal ibadah dalam Islam. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, begitu indahnya Islam kita. Begitu indahnya mengatur kehidupan kita, sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang berhasil secara ibadah, semua kemudian bisa sukses, semua kemudian diterima sholatnya, ya. Kemudian semakin menjadi baik pribadinya, la'allakum tattaqun tadi. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, mari dalam kesempatan momentum bulan puasa ini, di awal bulan suci Ramadan, ya, rahmat Allah bergelantungan. Tinggal kita ambil datang ke masjid, tinggal kita ambil ketika kita usap kepala anak yatim, tinggal kita ambil ketika kita peduli dengan sesama, maka rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan kita raih dengan sebanyak-banyaknya. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, ini yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu. Berapa hari lagi? Di sini berapa hari sudah puasa? Pasak itu tahunnya. Karena berbeda Bang semalam. Anunya 4 pemerintah berapa hari ini? Hari ke-8. Seminggu sudah lah. Nah, ada juga yang sudah 9 hari. Nah, tapi yang jelas mudah-mudahan kena finishnya baik-baik, mudah-mudahan. Amin. Punya kada baik-baik, hatib nang bingung mana. Hatib bingung penang mana aja. Maka terjadwal sudah. Nah, jadi jamaah syukur rahimakumullah, mudah-mudahan ya, puasa kita tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini betul-betul menjadi puasanya ulat tadi. Kita masuk dalam kepompong Ramadan, selesai bulan suci Ramadan, kita akan terlahir menjadi pribadi-pribadi yang lebih menarik, seperti menariknya kupu-kupu, yang tingkah laku perbuatannya tidak lagi seperti ulat yang rakus, tetapi seperti kupu-kupu yang menjaga betul kehidupannya, kemudian menyebar berbagai macam kemanfaatan, ya, kemudian menyebar berbagai macam membantu penyerbukan dan lain sebagainya, membuat kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, sebagai seorang yang lulus dalam tarbiyatul Ramadan, dalam pendidikan bulan suci Ramadan. Jadi ulun kira demikian. Terima kasih, minta maaf, minta halal, minta ridha. Hadanallahu yakum ajma'in wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bil alamin ar-rahman